Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faris Adiatma Rabbani dari kelas Mutawasid Akhir Sanggar Al-Quran Mardani 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengisahkan tentang seseorang yang sangat mulia, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 1400 tahun yang lalu, di kota Mekah yang padat, tampak semua orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang berdagang, ada yang mengembala, ada juga yang beribadah. Namun, yang sangat disayangkan, kebanyakan dari mereka memiliki kebiasaan yang buruk, seperti mabuk-mabukan, berjudi, berpesta ria. Bahkan, sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuannya. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Menariknya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Mekah pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan menyendiri. Ini semua dilakukan Rasul untuk menghindari perilaku orang-orang jahiliyah pada saat itu. Suatu hari, Rasulullah sedang menyendiri di suatu gua yang kita kenal dengan Gua Hira. Rasul yang tengah berada di Gua Hira kemudian didatangi oleh sosok yang tampaknya bukan dari dunia ini. Ada yang tahu siapa? Ya, dialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dan berkata kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Muhammad saat itu terkejut dan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekati Muhammad dan memeluknya, sehingga Muhammad merasa lemas. Malaikat Jibril melepaskan pelukannya dan berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad mengulangi jawaban yang sama dengan sebelumnya, yaitu, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian untuk yang ketiga kalinya, Jibril menarik dan memeluk Muhammad. Lalu seraya melepaskannya, ia berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca, dan Rabb-Mu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui perantara kolam, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Barulah Muhammad dapat mengikuti permintaan malaikat Jibril. Setelah itu, Jibril menghilang dan kembali ke langit. Dengan penuh ketakutan, Rasulullah berlari menuju rumahnya. Setibanya di sana, beliau masuk ke kamarnya seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Seru beliau kepada istrinya, Bunda Khadijah. Beberapa saat kemudian, setelah Muhammad tenang, Bunda Khadijah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang membuatnya ketakutan. Maka Rasulullah pun menceritakan apa yang dialaminya di Gua Hira. Mendengar itu, Bunda Khadijah berkata, "Sungguh Allah tidak akan membiarkanmu, karena engkau merupakan orang yang senantiasa menjaga silaturahim, selalu jujur, tidak pernah berdusta, senang menolong, serta gemar meringankan beban orang lain."
Demikianlah kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak saat itu beliau mulai menjalankan dakwahnya sebagai nabi. Hikmah dari cerita tersebut adalah: pertama, kita tidak mengikuti perbuatan buruk walaupun itu dilakukan oleh orang banyak, seperti mana nabi yang tidak melakukan perbuatan buruk yang dilakukan oleh sebagian besar orang Mekah pada saat itu. Kedua, Al-Quran yang mulia diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Ketiga, membaca membuat kita berilmu karena dapat mengetahui begitu banyak hal. Keempat, selalu membaca basmalah ketika hendak melakukan sesuatu. Demikianlah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.